Change di sini kan bisa ngeliat, itu bisa dilihat dari vision gitu ya. Kita mau berubah gitu dari state yang saat ini kita mau ke desired state gitu. Secara metodologi gitu ya atau framework itu di luar sana tuh emang banyak. Kita ngelihat dari 3 hal lagi. Kita lihat perubahan itu di people, di proses dan teknologi. Hai Bu Panas, ketemu lagi kita di Capot, Cakrawala Podcast, ngobrol asik, dapat trik. Oke, Bu Man sekalian, terima kasih telah mengikuti Capot sampai detik ini. Pada siang ini kita kedatangan narasumber yang begitu cantik gitu ya. Kita perkenalkan Mbak Sasa, sudah ada di depan kita. Halo Mbak Sasa. Halo Farizi. Oke, makasih loh Mbak Sasa udah menyempatkan diri hadir. Thank you juga udah diundang, diajakin ngobrol di sini. Oke. Sebelumnya nih, aku pengen tanya-tanya dulu nih, Mbak Sasa ini kan kelahiran Jakarta, kemudian juga besar di Bogor ya Mbak? Besar sebenarnya di Jakarta. Oke. Bogor tuh kuliah. Oh, kuliah di Bogor. Kita kuliahnya aja Oke. di situ. Terus Mbak Sasa basicnya itu ekonomi berarti? Oke, ini agak lucu sih gitu ya. Jadi gue kuliah di kampus di IPB gitu ya, Pertanian Bogor. Nah, salah satu jurusan di situ ada ekonomi sumber daya lingkungan gitu. Nah, gue ngambil ekonomi sumber daya lingkungan itu. Oke. Gitu. Jadi S1-nya ekonomi, betul. Terus kok bisa maksudnya ke industri pertambangan ini ceritanya gimana Mbak? Oke. Jadi gue masuk pertama kali itu ke IBM dulu waktu itu. Terus habis dari IBM gue ke Malaysia, oil and gas di sana gitu ya. Habis oil and gas sana baru masuk ke consulting di Jakarta. Nah, kebetulan emang gue tuh udah ngambil change management dari sejak di Malaysia itu gitu. Pas balik ke Indonesia pun masuk ke consulting juga tetap ambil change management. Nah, change management itu tuh broad banget sebenarnya. Itu bisa diaplikasikan ke semua industri, semua function, semua area gitu. Karena memang prinsipnya itu tuh bisa digunakan untuk ke semua hal gitu sih. Nah, terus Buma kemudian ngajak masuk ke sini gitu. Oh, berarti, nah ini kan menarik ya. Lo dari apa namanya, dari experience lo itu udah banyak banget yang, maksudnya kalau kita lihat portofolio kan udah banyak nih mengenai change management. Nah sebenarnya secara harfiahnya itu change management apa gitu sih Mbak? Soalnya banyak nih Bu Manus yang sekalian tuh nggak tahu atau awam gitu change management itu apa gitu. Oke, mungkin ini ya, kalau misalnya kalau dipakai kata-kata gitu ya, change management, mungkin kita lihat dari kata-katanya dulu ya. Ada change, ada manajemen juga gitu ya. Change di sini kan bisa ngeliat, itu bisa dilihat dari vision gitu ya. Kita mau berubah gitu. Perubahannya apa sih dari state yang saat ini kita mau ke desired state gitu kita bilangnya, atau state yang keadaan yang kita inginkan gitu ya. Jadi itulah change-nya. Manajemennya itu adalah segala aktivitas, kegiatan, apapun yang harus lo lakuin, penting untuk lo lakuin dan berimpact gitu ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita itu. Nah, itulah change management kita gitu. Oke, kalau yang lo tahu nih Mbak, change management tuh ada berapa banyak sih, maksudnya jenisnya, atau emang setiap orang tuh punya change management masing-masing? Nah ini ya, jadi secara metodologi gitu ya atau framework itu di luar sana tuh emang banyak. Mungkin yang terkenal ada yang pernah dengar ada Prosci pakai Atkar, kemudian ada Koters gitu ya, Lewins dan segala macam. Sebenarnya change management bisa dibuat sesimpel mungkin, atau misalnya kita kalau projectnya atau hal yang mau kita rubahnya itu sangat kompleks gitu ya, itu mungkin bisa pakai metodologi yang lebih berat gitu ya, atau yang kayak lebih terstruktur. Tapi itu sih, change management itu kan sebenarnya let's say yang paling kecil aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kayak kemarin nih, Buma dari WFH kemudian jadi WFO. Sebenarnya kita sebagai diri kita sendiri juga melakukan change management kan. Kayak
gue mendapatkan informasi kalau misalnya oke, sekarang harus masuk setiap hari, gue harus menentukan oke, di mana gue duduk gitu kan. Itu kan hal-hal yang lo lakukan untuk diri lo sendiri. Sebenarnya lo udah melakukan change management juga itu untuk diri lo gitu. Nah kemudian untuk perusahaan, untuk kemudian project yang lo lakukan, itu juga sebenarnya banyak juga orang yang sebenarnya sudah melakukan change management tanpa menyadari juga kalau dia itu sudah melakukan itu. Berarti sebenarnya kita udah melakukan change management, tapi kita sendiri nggak nyadar kalau kita udah melakukan hal itu ya. Mostly people kayak gitu gitu. Cuma memang change management di sini gitu ya, kayak yang gue pelajarin gitu ya, atau practitioner di sini lebih sesuatu yang kayak apa ya, ada terukur kayak gitu kan. Kemudian ada step-stepnya yang kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih organized dan lain-lain. Oke, paling ini sih Mbak, kalau misalnya dari tujuan atau manfaat change management sendiri untuk sebuah organisasi itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi mungkin kita liatin dulu ya. Change management itu sebenarnya secara high level itu ada 3 tahapan besar gitu ya. Pertama lo prepare dulu ya, prepare stage gitu. Kemudian lo manage the change. Yang ketiga itu adalah reinforce gitu. Prepare udah jelas kita kayak pengen dapat buy-in, kita harus dapat buy-in dulu nih gitu ya. Leaders sudah oke, udah setuju, kita dia udah endorse dan supportnya kita udah dapet. Terus kita udah melakukan assessment di awal, kayak apa aja sih yang berubah, impactnya apa aja sih gitu ya. Masuk ke manage the change, ini ada involvement kayak dari change network. Kalau di Buma kita punya CB gitu ya. Terus kita juga ada communications gitu ya, dengan berbagai macam channel dan medianya, dan juga training atau pelatihan gitu. Nah itu manage-nya, dan terakhir itu reinforce. Nah ini nih, kita ingin menjaga adoption-nya. Jadi kita tidak ingin kembali ke state awal kan, kita pengen mempertahankan nih state yang ada gitu, yang target kita. Jadi kalau misalnya kita, apa sih yang kita pengen gitu ya, dari change management, kita pengen keep the adoption itu gitu. Kita ingin terus berkembang ke depan, dan kita nggak kembali dengan cara yang lama gitu, cara kerja yang lama lah gitu. Oke, lo sebagai praktisi gitu ya, change management, lo ada referensi nggak sih buat Bumaners? Maksudnya kayak, ini lo cara yang tepat atau metode yang tepat gitu? Jadi kalau misalnya metode yang tepat itu lebih ke sesuaikan dengan tujuan yang mau dicapai apa gitu ya. Kita bisa ngeliat yang kayak tadi tuh, sekompleks apa sih, kita bisa assess dari impacts-nya, change impact-nya tuh seperti apa. Apakah ini nasional kah? Oh cuma function gue doang kah? Apa divisi gue doang kah? Gitu. Apalagi kalau misalnya yang kayak nyerempet ke function sebelah gitu ya, kan berarti harus ada alignment sama leaders terkait juga tuh gitu. Kemudian kita bisa apalagi ya, kayak memanfaatkan apa yang udah ada juga deh gitu. Kita punya CB, kita punya change network dan lain-lain, itu bisa kita pakai juga gitu. Jadi konsepnya sih ketiga tadi itu sih, kita prepare, kita manage, dan kita reinforce gitu. Oke, kalau misalnya definisi change management itu berhasil atau change management itu gagal, ada nggak sih Mbak? Kayak, oh ini kayaknya nggak gagal deh, oh kayaknya ini berhasil deh, ada nggak tanda-tanda kayak gitu? Paling gampang sih ngelihat berhasil atau enggaknya itu adalah yang kayak tadi gue bilang. Kan salah satu yang paling ditakuti ya dari change management adalah resistensi. Orang nggak mau berubah cuy, gitu kan? Atau mereka mencari cara supaya mengelabui perubahan gitu loh. Nah, mereka cari jalan-jalan bawah tangan segala macam lah gitu ya. Itu yang paling ditakutin sebenarnya. Berhasil atau enggaknya gimana? Ya kita ngelihat aja gitu hasilnya setelah itu. Let's say kalau aplikasinya digunakan apa enggak sih? Dipakai apa enggak aplikasinya gitu? Atau cara kerja yang baru dipakai apa enggak sih? Gitu. Atau lu balik lagi ke cara kerja yang lama gitu. Misalnya kayak tadinya manual, terus kita udah pakai aplikasi nih sekarang gitu misalnya. Aplikasi nggak dipakai, masih aja ngerjain manual gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu berarti mungkin bukan tidak berhasil, tapi caranya harus berubah.
gitu. Oke Mbak, kalau misalnya udah di tahapan misalnya start gitu ya, apa yang harus bisa kita lakukan? Kita harus ngecek dari awal, misalnya dari awal ketika melakukan change management itu, atau sebenarnya bisa diidentifikasikan di tengah-tengah? Oh bisa. Jadi memang kalau misalnya kita lakukan change management itu kan memang harus selalu apa ya? Dia tuh kayak muter gitu loh, Zi. Jadi kayak sekarang nih, gue bikin communications. Itu kan harus ada dasarnya. Kita nggak cuma ngasih communications yang isinya fitur gitu. Yeah. Tapi kan kita udah dapat insight juga nih. Oh, orang-orang belum tahu nih aplikasi ini. Misalnya kita ngomongin perubahan, ada aplikasi baru gitu misalnya yang digunakan gitu ya. Oh, orang-orang belum ngerti nih. Apa sih fitur apa sih di sini? Belum tahu manfaatnya untuk aku apa sih? Emang memudahkan pekerjaan aku ya? Gitu. Nah, dari situ kita berangkat tuh. Oh, kalau gitu kita harus komunikasikan terkait benefitnya. Tapi yang paling penting itu memang yang paling awal adalah kita dapat support dari leaders kita ya. Ya, betul. Itu nomor satu adalah ya begitu leadersnya sudah oke, udah buy in, udah confident, ke bawah-bawahnya tuh juga pasti kita akan terinspire juga kan, kayak leadersku aja pakai gitu. Jadi kita juga ikutan pakai. Oke. Gitu. Oke, ini dari pengalaman lo Mbak. Ada nggak sih yang bikin lu selama berkarir gitu ya, change management yang bikin lu stressful banget gitu? Ada lah pasti ya. Pasti ya. ada. Apa tuh kalau boleh sharing ke teman-teman Buma? Tapi bukan Buma sih gitu ya. Kita inisial aja X ya. Iya, inisial aja X gitu ya, perusahaan X ya. Jadi di change management itu dia tuh ada kayak dimensionnya gitu ya. Kita ngelihat dari 3 hal lagi. Kita lihat perubahan itu di people, di proses, dan teknologi. Jadi kalau change management itu kan kita ngelihat the people side of change gitu. Yang kita khawatirin, bukan khawatirin sih, kayak mindset kita itu adalah perubahan ke orangnya gitu kan. Nah ini tuh dimensionnya tuh semua berubah gitu ya. Orang-orangnya ada yang di relocate, ada yang berubah job desk-nya, ada yang pindah role-nya. Terus di prosesnya, proses bisnisnya berubah, teknologi yang dipakai juga berubah gitu. Jadi itu lumayan stressful sih, karena semuanya terdampak gitu. Oke. Berarti itu dinamis banget gitu ya Mbak? Senasional pula, yes, kayak gitu. Kompleks sih, itu paling kompleks kayak yang gue pernah pegang. Oke. Kalau bicara sekarang nih, Mbak Sasa lagi megang project apa sih Mbak? Maksudnya mungkin bisa di-share ke teman-teman Bumanas. Sekarang Mbak Sasa lagi concern kemana? Kemudian juga tantangannya apa sih Mbak di project ini? Oke, kalau misalnya sekarang mungkin teman-teman udah ada yang denger ya, waktu 3B yang kemarin sebelumnya lagi sih sebenarnya yang April, kita ada launching namanya BSpace 2.0 web version gitu ya, website BSpace 2.0. Nah, kemarin tuh kita udah secara tim gitu ya, tim change management udah muter-muter nih, kita jalan-jalan ke site-site gitu untuk memperkenalkan BSpace 2.0 ini gitu. Jadi sekarang kita masih fokus nih, kita baru aja ya mulai bulan lalu lah ya kita go live. Jadi masih hangat-hangatnya nih gitu. Fitur-fiturnya jangan lupa ya, kalau nanti masuk ke BSpace 2.0 likes dan komen di feeds-nya. Ditengok itu BSpace 2.0 gitu ya. Kalian bisa, mungkin ada fitur-fitur apa sih Mbak yang ada di BSpace 2.0 ini? Sekarang itu yang kita udah go live itu ada Buma House dan Personal Space gitu ya. Di Buma House tuh kayak sosial medianya Buma gitu loh, keren banget. Udah pernah buka kan? Udah kan? Kayak kita bisa lihat postingan-postingan gitu ya yang terkait sama Buma di situ. Kita bisa kasih komen, kita bisa put likes. Dan nanti yang likes-nya paling banyak, komen paling banyak tuh dia akan ada trending gitu loh. Jadi kayak kayak yang FYP-nya Buma banget gitu, viralnya Buma. Nah, bisa kayak gitu nanti. Oke, itu udah, maksudnya ini project-nya udah berapa lama Mbak berjalan Mbak? Project-nya berjalan sudah kayak udah lumayan lama sih gitu. Cuma memang kita baru kemarin go live dan nanti semua BSpace kan akan kita sinergikan ya. Maksudnya kita akan jadiin satu juga gitu ya. Mungkin orang-orang sekarang agak bingung juga gitu ya. Itu sih kendala challenge-nya. Tadi salah satu challenge-nya. Challenge-nya adalah
sekarang kan kita ada Bispace Web, Iya. Bispace Apps gitu ya. Nah, kita tim dari Change Management juga mencoba untuk menjembatani ke ragu-raguan gitu ya. Kayak kebingungan juga orang gitu. Ini kita buka Bispace yang mana gitu. Nah, yang baru launching kemarin jangan lupa website Bispace 2.0 namanya. Oke, kalau dari proses change management ini lagi tahap apa Mbak? Maksudnya tadi kan Mbak Sasa mention kayak dari awal sampai reinforce. Kalau sekarang lagi tahap apa gitu untuk Bispace 2.0 ini? Oke, jadi karena kita jadi baru aja gitu ya, kita masih bisa bilang ini go live campaign kita masih berjalan gitu ya. Ini kita masih in managing gitu ya, managing the change. Karena apa? Kita masih sosialisasi, it's part of the communication. Terus kita masih mencoba nge-hype, bikin hype-nya segala macam. Nanti setelah dan ini kan sebenarnya berjalan terus ya. Kita kan ada go live selanjutnya juga guys. Tunggu guys ya. Gitu. Nah, nanti setelah itu kita juga akan terus kita measure juga tuh gitu ya untuk ngelihat reinforcement apa nih yang bisa kita pakai gitu ya untuk menjaga adoptionnya orang supaya terus memakai, terus menggunakan gitu. Kemarin kan udah ibaratnya udah sosialisasi ke site-site kan. Mbak Sasa dapat site kemana aja tuh untuk dikunjungi? Kemarin tuh udah ke ADT, terus SDJ, sama BRC, gitu kemarin jalan-jalannya. Gimana antusiasnya menyambut Bispace? Wah seru sih gitu ya, kayak ayo yang belum buka Bispace 2.0 coba dibuka gitu ya, karena itu udah banyak banget teman-teman posting gitu dari site gitu. Excited gitu ya untuk ngelihat ternyata Buma punya sosmed juga nih gitu kan. Terus mereka bisa tagging temennya di situ gitu. Masukin foto-foto, terus kasih tahu kegiatan-kegiatan di site-nya apa, kayak gitu sih. Bagus tanggapannya, seru banget ke sana. Ya, iya kayak wah surprise juga gitu. Ternyata mereka seneng banget ada aplikasi ini gitu, ada website ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Bumanus terkait dengan mungkin kita mention change management gitu ya. Gimana sih caranya untuk memulai untuk bisa catch up dengan change management gitu ya, ingin belajar gitu, gimana caranya? Mungkin tips-tips ada Mbak Sasa? Oke, jadi change management itu sangat sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Jadi kalau mau melakukan change management pasti udah harus tahu dulu apa yang mau kita rubah, apa yang mau berubah dan berubah menjadi seperti apa gitu. Selama kita udah tahu visionnya seperti apa gitu ya. Kalau kita di change management biasanya sebenarnya North Star gitu ya. Kita udah tahu nih North Star-nya apa, mau seperti apa, kita bisa mulai merancang tuh. Apa aja sih harus kita buat, kita lakukan intervensi apa aja nih gitu untuk melakukan perubahan itu. Gitu sih. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu ya. Yang kayak tadi tuh mungkin sebenarnya dalam diri kita atau dalam function masing-masing tuh udah melakukan juga tuh. Kayak tadi misalnya ada policy baru atau ada cara kerja baru gitu ya. Nah, kamu kan berarti kan memberikan komunikasi ke teman-teman sefunction, ngajarin sosialisasi, itu tuh udah part juga dari change management. Kalau perlu kayak referensi gitu-gitu. Nah, itu bisa buka cakrawala juga kan ada banyak juga loh di Coursera tentang change management. Banyak literasinya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi terakhir gitu ya. Mungkin ada campaign apa yang untuk Bispace 2.0, silakan Mas Sasa. Baik. Bispace 2.0 sekarang sudah bisa kamu akses melalui website gitu ya di bispace2-fe.bukitmakmur.com. Nah, itu nanti tinggal login aja, itu langsung sih gitu pakai aksesnya Buma. Nanti kamu bisa langsung lihat-lihat, kasih komen, like untuk informasi yang ada di sana. Gitu. Baik, mungkin kita akhiri sesi yang padahal seru banget ya, tapi emang durasi yang singkat ya. Gitu. Thank you banget Mas Sasa udah sharing-sharing di kita. Kemudian juga thank you banget untuk tim Bispace 2.0 udah hadir di Capot gitu ya. Thank you Bumanus sudah menyaksikan kami gitu ya.
Kita akan kembali lagi dengan Capot Cakrawala Podcast, ngobrol asik dapat trik. Selebaran apa yang harus disangka itu terkait dengan rumah-rumah dan juga tentang fraud gitu lah, atau bisnis. Kalau menurut teori kita nggak cuman knowledge-nya aja yang ditambah, tapi ada motivasi. Ketika dapat kabar terkait dengan bahwa masuk nominasi untuk ikut audisi seleksi Best Award, tentu saja yang saya lakukan adalah ngubungin orang tua dan istri tentu saja Mas. Nah, gitu. Kebetulan momen pas audisi ini juga berbarengan dengan proses untuk ujian akhir semester. Press entah dari mana aja inputnya, banknya saat ibaratnya gelas itu sampai mau tumpah-tumpah gitu.